Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Berjumpa lagi dengan Pak Fajrin Maulana dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 semester 1. Baiklah anak-anak, mengawali pertemuan hari ini, marilah kita berdoa supaya pembelajaran pada pertemuan hari ini dapat berjalan lancar dan kita semua dapat mengambil manfaatnya. Mari anak-anak kita berdoa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Nah, anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi dengan judul Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, diharapkan anak-anak mampu satu, memahami makna Asmaul Husna Al-Bashir. Yang kedua, menyebutkan contoh perilaku yang meneladani Asmaul Husna Al-Bashir. Yang ketiga, memahami makna Asmaul Husna Al-Adl. Yang keempat, menyebutkan contoh perilaku yang meneladani Asmaul Husna Al-Adl. Yang kelima, memahami makna Asmaul Husna Al-Adim. Yang keenam, menyebutkan contoh perilaku yang meneladani Asmaul Husna Al-Azim. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut pada materi pokok pembahasan kita, Pak Fajrin ingin mengajukan 5 pertanyaan kepada anak-anak sekalian. Yang pertama, apa itu Asmaul Husna? Siapa di antara anak-anak sekalian yang tahu apa itu Asmaul Husna? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim? Yang ketiga, bagaimana perilaku yang meneladani Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim? Yang keempat, perbedaan penglihatan Allah dan penglihatan manusia itu terletak di mana? Maksud saya, apa perbedaan penglihatan Allah dan penglihatan manusia? Yang kelima, apa manfaat yang kita dapatkan setelah mengetahui bahwa Allah itu Maha Agung? Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai makna Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang indah kepunyaan Allah. Satu-satunya zat yang boleh menyandang Asmaul Husna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna adalah bukti bahwa Allah memiliki sifat yang tidak terbatas, seperti maha melihat, maha mendengar, maha besar, dan maha segalanya. Hal ini juga membuktikan bahwa Allah selaku sang pencipta berbeda dengan makhluk selaku ciptaan Allah. Adapun Asmaul Husna yang akan kita bahas hari ini adalah Al-Bashir, Al-Adil, dan Al-Azim. Yang pertama adalah Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah memiliki sifat maha melihat. Maksudnya Allah memiliki penglihatan tidak terbatas. Berbeda dengan penglihatan manusia yang serba terbatas, penglihatan Allah memiliki jangkauan yang amat luas tanpa batas. Bahkan semut hitam yang bergerak di atas batu hitam dalam keadaan gelap gulita pun Allah pun melihatnya. Kemudian perilaku yang meneladani Asmaul Husna Al-Bashir. Berikut adalah perilaku yang meneladani Asmaul Husna Al-Bashir. Yang pertama, memperhatikan ciptaan Allah untuk merenungi kebesaran Allah. Yang kedua, melihat kelebihan dan kekurangan diri untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga, memperhatikan lingkungan sekitar sehingga dapat saling menasihati bila ada kesalahan.
Yang keempat, melihat semua peristiwa di muka bumi dengan pandangan atau sudut pandang husnudon kepada Allah. Apa itu husnudon? Berprasangka baik. Selanjutnya adalah makna al-adl. Al-adl berasal dari kata adalah yang berarti lurus dan sama. Al-adl artinya maha adil. Allah memiliki sifat maha adil. Keadilan Allah bersifat mutlak serta tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Keadilan Allah juga didasari dengan ilmu Allah yang maha luas sehingga tidak mungkin keputusannya itu salah. Adapun contoh-contoh keadilan Allah adalah sebagai berikut. 1. Orang yang tidak merasakan kesedihan maka tidak akan merasakan kebahagiaan. Oleh karena itu Allah menciptakan kesedihan supaya manusia mengetahui makna kebahagiaan dan banyak bersyukur. Yang kedua, Allah memberi kita petunjuk sehingga kita mengetahui mana perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang salah beserta akibat dari masing-masing perbuatan. Yang ketiga, Allah memperlihatkan pahala sebagai lawan dari azab, lalu mempersilahkan kita untuk berpikir dan membuat pertimbangan sebelum melakukan tindakan. Selanjutnya adalah contoh perilaku yang meneladani Asmaul Husna Al-Adl. Nah, beberapa cara agar kita dapat meneladani Asmaul Husna Al-Adl adalah sebagai berikut. 1. Bersikap adil kepada Allah dengan menjauhi perbuatan maksiat terutama dosa besar seperti perbuatan syirik. Yang kedua, bersikap adil terhadap sesama ciptaan Allah dengan memberikan hak-hak mereka. Yang ketiga, bersikap adil terhadap diri sendiri, antara lain dengan memperhatikan hak dan kewajiban kepada tubuh yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Selanjutnya adalah makna al-azim. Al-azim artinya maha agung. Keterangan yang menyebutkan bahwa Allah memiliki sifat maha agung, salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Dengan memahami keagungan Allah, maka kita akan senantiasa mengagumi tanda-tanda kebesaran Allah sehingga termotivasi untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Adapun manfaat yang kita dapatkan apabila mengetahui kemahaagungan Allah antara lain 1. Menyadari bahwa kita rendah, kecil dan hina bila dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjauhkan diri dari sikap atau sifat takabur, sombong, tinggi hati karena sehebat apapun kita tidak akan mampu menandingi kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyadari bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang pantas disembah dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Kemudian contoh perilaku yang meneladani Asmaul Husna Al-Azim. Berikut adalah contoh perilaku yang meneladani Asmaul Husna Al-Azim. 1. Bersikap rendah hati kepada orang lain walaupun diri kita lebih pandai atau lebih kaya. Yang kedua, menghormati orang lain terutama kepada orang yang lebih tua seperti kakak kelas, bapak, atau ibu guru. Yang ketiga, tidak bersikap arogan dimanapun kita berada. Arogan itu kalau dalam bahasa Jawa itu artinya kemaki, sombong, tinggi hati, memandang orang lain rendah. Itu namanya arogan. Nah, anak-anak, itulah materi tentang Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran tersebut antara lain 1. Karena Allah itu maha melihat, hendaknya kita berhati-hati dalam segala tindakan dan ucapan. Karena segala tindakan dan ucapan kita pasti di bawah pengawasan Allah dan kelak akan dimintain pertanggungjawaban. Yang kedua, mengingat Allah itu maha adil, kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap Allah, terutama terhadap takdir-takdir Allah yang kita jalani, baik itu kita suka maupun tidak suka. Karena setiap ketetapan Allah terhadap diri kita pasti baik bagi kita. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang terbaik bagi makhluknya. Yang ketiga, Allah memiliki sifat maha agung. Oleh karena itu hendaknya kita tidak menyombongkan diri. Karena kita itu tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak, selanjutnya marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa, doa penutup supaya pembelajaran hari ini bisa membekas bagi kita semua.
Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.